wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Afnan. Di sini saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menampilkan bagaimana praktek pemeriksaan kehamilan pada ibu. Waalaikumsalam. Mangga Bu, silakan masuk. Untuk Ibu. Ibu tadinya mau memeriksakan kehamilan Ibu. Nah, baik. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya dengan Bidan Syara. Di sini saya akan memeriksakan kehamilan Ibu. Nah, mungkin waktunya tidak lama kok, sekitar 10-15 menit. Nah, untuk tindakannya nanti saya akan memeriksakan kehamilan Ibu. Ibu nanti akan saya periksa tensi darah, kemudian Ibu nanti akan berbaring juga ya. Kalau gitu, Ibu bersedia ya? Baik, kalau gitu langsung aja yuk kita periksa. Pertama, kita mendekatkan alat, kemudian kita menutup sampiran. Kemudian kita akan memeriksakan tekanan darah Ibu terlebih dahulu. Ibu diperiksa dulu ya tensinya. Normal ya Bu, tekanan darahnya 120/70. Kemudian tadi udah diukur ya tinggi badan sama berat badannya. Kemudian kita akan mengukur suhu Ibu ya. Ini ya Bu. Tahan ya Bu. Kemudian saya akan mengukur nadi Ibu ya Bu ya. Sebentar. Baik, untuk nadi 70 kali per menit ya Bu, normal. Kemudian kita akan melihat suhunya. Untuk suhu juga normal 36 derajat Celcius. Kemudian saya akan mengukur respirasi Ibu ya. Bentar, periksa dulu. Baik, normal untuk respirasi yaitu 70 kali per menit juga. Nah, baik, kalau gitu Ibu pemeriksaan sudah dilakukan ya Bu. Kemudian Ibu sekarang bisa berbaring. Kemudian saya akan memakai alat pelindungan diri. Memakai apron. Masker sudah dipakai. Kemudian penutup kepala. Kacamata, karena kita sedang ujian praktek, maka kacamata tersebut digunakan seperti ini, dan yang benar itu seperti ini. Kemudian kita memakai sepatu boot. Nah, selanjutnya kita akan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, bisa di air mengalir maupun di hand sanitizer. Ketika sudah bersih, langsung kita menggunakan handscone. Nah, yang pertama yaitu dari wajah. Yang pertama, nah dilihat apakah ada edema pada wajah atau tidak. Nah, tidak ada. Dilanjut kepada pemeriksaan di bagian mata. Saya akan melihat ya Bu. Ibu matanya puntennya saya senter dulu. Saya akan melihat bagaimana pucat atau tidak. Nah, bawahnya kemudian berwarna kuning atau tidak. Tidak ya. Kemudian skleranya juga tidak. Nah, selanjutnya saya akan memeriksakan di bagian mulut Ibu ya. Ibu punten A dulu ya. Nah, dilihat apakah stomatitis atau tidak. Tidak ya Bu. Apakah ada gusi berdarah atau tidak. Tidak juga. Kemudian dilihat karis giginya. Tidak ada juga ya Bu. Nah, Ibu alhamdulillah ya, Ibu bagus, sering rajin sikat gigi ya Bu. Ibu bisa memakai maskernya kembali ya Bu. Nah, seperti itu pintar. Kemudian dilanjut kepada pemeriksaan pada leher Ibu. Nah, dilihat Ibu punten ya, saya raba dulu. Dilihat apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ya Bu. Kemudian dilihat juga, dirasakan pembuluh limfenya. Kemudian apakah kelenjar tiroid membesar atau tidak. Tidak ya Bu, alhamdulillah Ibu normal. Nah, kemudian dilanjut kepada pemeriksaan di bagian payudara Ibu. Untuk pemeriksaan payudara ini, yang pertama kita akan membukakan payudara pada Ibu dengan keadaan gelas sudah terbuka. Kemudian kita akan memeriksakan bagaimana
kondisi payudara pada ibu. Ini beranya sudah dibuka. Kemudian saya akan melihat bagaimana keadaan payudara pada ibu. Nah, dilihat bentuknya, ukuran, kemudian simetris atau tidak. Nah, untuk bentuk dan ukuran simetris itu normal ya ibu, alhamdulillah ibu tidak ada kelainan. Kemudian saya akan memeriksakan puting ibu. Punten ya bu, dilihat dulu putingnya. Putingnya juga normal, ibu putingnya menonjol ya bu. Nanti dada bayinya suka gampang kalau mau miminya ya. Kemudian dilanjut, saya mau melihat areolanya. Nah, ini untuk areolanya juga bersih ya bu. Ibu sering-sering, ibu suka dibersihin ya bagian putingnya. Iya bagus, karena ini bersih. Kemudian ibu ini asinya sudah keluar ya, udah keluar sedikit asinya, bagus. Nanti biar nanti dede bayinya langsung mimi ya sama ibu. Nah, kemudian akan dilakukan inspeksi terhadap payudara ibu. Nah, yang pertama yaitu ibu punten ya, untuk tangan kedua ibunya diangkat ke atas. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan memeriksakan bagaimana keadaan payudara ibu. Nah, yang pertama, setelah kedua tangan di atas, saya akan menginspeksi retraksi atau dimpling, kemudian adanya benjolan atau tidak. Nah, saya periksa. Tidak ada ya bu, alhamdulillah normal, ibu tidak ada benjolan. Nah, bagus ya ibu, sering dijaga pola makannya, ini udah bagus ibu ya. Kemudian setelah seperti itu, tangan ibu boleh ke bawah lagi. Nah, setelah ini saya akan melakukan mengangkat satu tangan bergantian kiri dan kanan. Ibu kiri dulu ya. Saya angkat, kemudian saya akan memeriksa kembali. Pemeriksaan ada masanya, bagaimana pembuluh limfe yang membesarnya, kemudian apakah adanya kolostrum atau tidak, nah, atau cairan lain. Nah, ibu ini tadi sudah ada asinya bu. Nah, ibu turun lagi, mangga sebelah lagi ke atasin. Nah, saya periksa lagi. Yang ini juga normal ya bu. Nah, sudah ya bu, ibu beranya dipakai lagi ya bu. Bra dipakai kembali, kemudian dilanjut kepada pemeriksaan di bagian abdomennya. Punten, bajunya dibuka dulu ya, mau saya periksakan di bagian perut ibunya ya bu. Kemudian setelah kita membukakan baju ibu, kita akan memeriksakan bagian abdomennya. Kita lihat apakah ada bekas luka operasi atau tidak. Tidak ya bu, alhamdulillah ibu belum pernah operasi ya. Nah, kemudian dilihat apakah ada striae gravidarum, stretch mark. Ada ya bu, sedikit, nanti bisa diobatin ya bu. Wajar kok kalau kehamilan itu ya. Kemudian selanjutnya kita melihat apakah ada linea nigra atau tidak. Ada ya bu, sedikit. Nah, sudah. Kemudian setelah kita melihat keadaan abdomennya, kemudian kita mengukur TFU. Kita akan mengambil Maplin untuk mengukur TFU-nya. Nah, dari bagian atas ke bawah, dari titik tinggi fundus uteri yang tadi yang telah ditentukan, sampai simpisis ya, kita lihat berapa sentimeter. Oh iya ibu, untuk TFU-nya 37 cm ya bu, normal alhamdulillah. Kemudian setelah itu TFU sudah dilakukan. Setelah mengukur TFU, kemudian kita akan melakukan Leopold 1, 2, 3, dan 4 ya bu. Nah, yang pertama kita akan melakukan Leopold 1. Ibu yang pertama silakan kakinya untuk ditekuk ya bu, punten. Nah, seperti ini. Nah, ini ya bu. Kemudian setelah itu kita akan menentukan di mana TFU-nya, di mana tinggi fundusnya, disisir dari area bawah sampai ke atas. Nah, jika sudah teraba fundus, cek apakah teraba lunak atau keras melenting. Nah, ini lunak ya bu. Kemudian dilanjut yaitu untuk Leopold 2, yaitu menelusuri puka atau puki. Nah, ibu di sini teraba pukanya ya, berarti punggungnya sebelah kiri ibu ya. Nah, kemudian kita
dilanjut kepada Leopard 3, yaitu dengan satu tangan meraba di bagian bawah janin seperti ini, kemudian kita menggoyangkan. Nah, goyangkan apakah sudah masuk PAP atau tidak. Nah, ibu ini sudah tidak bisa digoyangkan ya, maka dari itu bayi tersebut sudah masuk pintu atas panggul. Nah, kemudian jika sudah, kita dilanjut kepada Leopard 4 karena ini sudah masuk PAP, yaitu untuk menentukan divergen konvergennya. Nah, ini divergen. Nah, jika divergen berarti sudah masuk PAP. Nah, jika sudah, kemudian ibu bisa meluruskan kaki kembali. Ibu silakan meluruskan kaki ibu kembali ya. Nah, seperti itu, pinter. Kemudian setelah melakukan divergen atau konvergen, kita melakukan perlimaan. Kita melakukan perlimaan terhadap ibu. Apakah 5/5 atau 4/5 atau 3/5 atau 2/5, 1/5 atau 0/5. Nah, ibu ini perlimaannya ibu masih 3/5 ya bu. Nah, jika sudah, pemeriksaan Leopard sudah dilakukan dan kita sudah menentukan bagian kepalanya itu di sebelah mana. Nah, dilanjut kita menentukan DJJ-nya. Kita akan mengukur DJJ menggunakan Linex dan juga arloji di bagian punggung yang sudah tadi diperiksa. Sambil melihat arloji, nah normal. Kemudian untuk DJJ-nya yaitu 150 kali per menit ya bu. Nah, kemudian ibu setelah pemeriksaan sudah dilakukan ya bu ya, kemudian saya akan melihat keadaan tangan ibu. Nah, keadaan tangan ibu, melihat apakah kukunya pucat atau tidak. Kemudian apakah dilihat apakah ada ödem atau tidak. Nah, di bagian tangan dan juga kaki tidak ya bu, cuman ini di kaki ada sedikit ya, banyak-banyak jalan, banyak-banyak kakinya diangkat kalau tidur. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan pemeriksaan varises dan pemeriksaan refleks patella pada ibu. Kemudian memeriksakan varises pada ibu. Ada ya bu, sedikit ada varisesnya, namun tidak parah. Sudah, kemudian kita akan melakukan refleks patella pada ibu. Kemudian saya yang satunya kembali. Nah, sudah, refleks patella sudah dilakukan. Ibu, pemeriksaan sudah dilakukan ya bu ya. Alhamdulillah ibu normal, tidak ada apa-apa. Kemudian ibu saya izin karena pemeriksaan sudah selesai, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya bu ya. Sebentar. Cuci tangan di larutan klorin. Buka secara terbalik. Cuci tangan kembali menggunakan hand sanitizer. Kemudian membuka alat perlindungan diri. Kemudian kita akan dilanjut ke fase terminasi pada ibu. Ibu, alhamdulillah ya, pemeriksaan sudah dilakukan. Ibu tadi untuk hasil dari observasinya alhamdulillah ibu normal. Ibu juga sudah masuk PAP ya bu ya. Kalau gitu ibu nanti bisa datang lagi misalkan ibu ada keluhan, misalkan ibu terasa mules gitu ya, terus ingin merasa ada tanda-tanda persalinan, ibu bisa langsung datang ke sini ya bu. Ya, nanti bisa hubungi saya kembali ya bu. Ibu sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti nanti langsung ke sini aja ya bu, jika ibu merasa ada tanda-tanda persalinan. Ya. Mungkin hanya itu saja bu. Berarti sudah ya bu pemeriksaannya. Masih bu bilang ya, begitu. Hanya itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.